Sobat VAR, selamat datang di The VAR Guy, channel yang membahas tentang sepak bola Indonesia dan juga internasional. Dan yang paling utama adalah Timnas Indonesia. Memang tidak bisa dipungkiri bahwa Timnas Indonesia dengan segala pencapaiannya hingga saat ini menjadi sesuatu hal yang sangat banyak dibahas di berbagai media. Dan kali ini kita akan memberikan beberapa update terbaru tentang Timnas Indonesia. Jangan skip video ini agar kalian tidak ketinggalan dengan informasi terbaru yang lainnya. Mari kita mulai. Belum ada satu bulan ramai soal pemecatan pelatih kepala Timnas Indonesia, yakni Coach Sintayong. Kini, ada berita terbaru mengenai salah satu stafnya. Ya, dengan dipecahnya Coach Sintayong beberapa waktu yang lalu, secara otomatis juga membuat sebagian besar staf yang berasal dari Korea Selatan juga ikut berhenti. Dan semua staf itu juga ikut pulang ke negaranya bersama Coach Shin pada tanggal 26 Januari lalu. Ternyata PSSI kembali melirik salah satu dari mereka. Ya, dia adalah fisioterapis timnas senior dan timnas U23, yakni Dr. Choi Ju-yong. Pria berusia 71 tahun yang dikenal sangat eksentrik ini memang sangat terampil di bidang kedokteran dan fisioterapis, terutama untuk sport science. Bahkan, kabarnya saat pertama kali diajak Coach Shin untuk membantu tim Garuda, dia rela meninggalkan klinik pribadinya di Korea. Saya sudah mendapatkan instruksi dari Pak Ketum PSSI untuk memanggil kembali Dr. Choi Ju-yong. Menurut Bapak Sumarji, Ketua Badan Tim Nasional sekaligus manajer Timnas Indonesia. Namun kali ini, Dr. Choi dipanggil kembali bukan untuk menjadi dokter sekaligus fisioterapis untuk Timnas Senior besutan Patrick Kluivert, melainkan ditugaskan untuk mendampingi Coach Nova Arianto di Timnas U17. Apakah Dr. Choi benar-benar akan kembali ke Timnas Indonesia setelah apa yang terjadi pada awal tahun ini? Mari kita tunggu. Setelah resmi melantik Patrick Kluivert sebagai pelatih kepala Timnas Indonesia, serta mengumumkan Al Quastor dan juga Denny Lanza sebagai asisten pelatih, diikuti dengan Gerard Vandenberg yang merangkap jabatan sebagai asisten pelatih Timnas Senior sekaligus menjadi pelatih kepala Timnas Indonesia U23, dan Quentin Jacoba yang mengaku telah mencapai kesepakatan secara lisan dengan Patrick Kluivert untuk menjadi pelatih fisik Timnas meskipun sampai saat ini belum ada pernyataan resmi dari PSSI mengenai hal tersebut. Banyak sekali rumor yang menyebutkan Martin Stekelenburg, mantan kiper Ajax Amsterdam dan juga AS Roma, hingga Sander Westerveld, mantan pelatih kiper tim Premier League Liverpool, akan bergabung ke Timnas Indonesia untuk menjadi pelatih kiper untuk membantu kerja Patrick Kluivert. Namun, pada akhirnya pilihan jatuh kepada Sjoerd Swanenberg yang mungkin sebagian besar dari kalian masih asing dengan nama ini. Hal ini mencuat setelah ia ikut foto bersama dengan staf kepelatihan Timnas saat sesi wawancara kepada Zulkifli Syukur sebagai seleksi untuk mengisi 2 slot pelatih lokal sebagai asisten pelatih Timnas Indonesia. Meskipun belum secara resmi diumumkan oleh PSSI, tetapi hal itu sudah diamini oleh manajer timnas yakni Bapak Sumarji. Ya, dia akan bergabung dengan staf kepelatihan Patrick Kluivert, ucapnya. Ini juga dikonfirmasi oleh pihak Dewa United. Perihal Sjoerd, memang ada komunikasi yang terjadi antara kami dari manajemen Dewa United dengan PSSI. Perihal kontrak, kami sudah berkomunikasi dengan Sjoerd dan sudah terselesaikan dengan baik. Sejak awal Dewa United FC terbentuk, kami memang ingin membantu memajukan sepak bola Indonesia. Dan apabila kehadiran Sjoerd bisa membantu timnas, maka kami akan lakukan itu, ucap Ardian dalam keterangannya Selasa. Kami tahu betul bagaimana kualitas dan etos kerja Sjoerd. Sebagai pelatih penjaga gawang, kami rasa hal itu akan bisa membantu timnas kita, ucap Ardian selanjutnya. Sjoerd Swanenberg sendiri memiliki CV yang lumayan menarik. Pria kelahirannya Wiegen, Belanda pada 4 September 1986 ini sudah mengantongi lisensi UEFA A untuk pelatih kiper sejak 2014 lalu. Memulai karir kepelatihan dengan menjadi pelatih usia muda, ia memulainya dengan menjadi asisten pelatih FC Utrecht U13 pada 2006 hingga 2007. Kemudian pada musim 2011 hingga 2012, Sjoerd pindah ke KV Mechelen untuk menangani tim usia 10. Setelahnya, ia berkesempatan untuk bergabung dengan tim akademi Ajax Amsterdam pada 2011 hingga 2014 dan diangkat menjadi pelatih kiper tim Ajax Putri pada 2012 hingga 2014. Setelah bergabung dengan tim besar seperti Ajax Amsterdam, namanya kian terkenal. Dia pun bergabung untuk menjadi pelatih kiper Go Ahead Eagles pada 2014 hingga 2019. Kemudian, dia melanjutkan petualangannya ke Afrika Selatan untuk menjadi pelatih kiper Cape Town City FC pada 2019 hingga 2021 dan Orlando Pirates pada 2021 hingga 2022. Sampai akhirnya dia menjadi asisten pelatih sekaligus pelatih kiper Dewa United di Liga 1 pada tahun 2023. Sungguh menarik.
Kita tunggu saja pernyataan resminya dari PSSI mengenai pelatih kiper yang satu ini. Akhir-akhir ini, publik sepak bola Indonesia dihebohkan dengan kedatangan pemain keturunan lainnya yang berposisi sebagai penjaga gawang. Namun, bukan Emil Audero, melainkan Iris Dero. Ya, ini bukan tentang timnas putra Indonesia, melainkan timnas putri. Iris sendiri saat ini tengah berada di Surabaya guna mengikuti trial bersama timnas putri Indonesia yang guna persiapan menghadapi Asian Women Championship 2025 mendatang. Pemain yang kini membela tim Sparta Rotterdam wanita berusia 19 tahun ini memang sangat antusias untuk membela negara leluhurnya yakni Indonesia. Itu dibuktikan dengan memuji bendera Indonesia di profil Instagramnya, serta dalam suatu wawancara ia dengan sangat bangga menyebutkan bahwa leluhurnya berasal dari Kediri dan Lumajang. Yang artinya itu hampir mirip kasusnya dengan Martin Paes yang sama-sama memiliki leluhur dari Kediri, Jawa Timur. Untuk lengkapnya, kita akan bahas pada video tersendiri mengenai profil pemain bertinggi 179 cm ini. Saat ini, proses naturalisasi masih terkendala dokumen administrasi yang sedang diurus oleh PSSI. Kami terus kebut pengurusan dokumen untuk naturalisasi Iris, dan Kosmoci juga tertarik dengan penampilan kiper keturunan Kediri dan Lumajang tersebut, ujar Exco PSSI yang membidangi sepak bola wanita Vivin Cahyani Sungkono. Selain Iris Dero, kami juga tengah membeli satu pemain berposisi striker untuk naturalisasi. Namun untuk nama masih belum bisa kita umumkan lanjutnya. Pada Sabtu, 8 Februari 2025, Ole Romani resmi menjadi warga negara Indonesia setelah menjalani pengambilan sumpah di Kedutaan Besar Republik Indonesia di London, Inggris. Upacara tersebut juga diikuti oleh dua pemain lainnya, yakni Tim Kaypens dan juga Dion Marks, yang kini juga sah menjadi bagian dari skuad Garuda. Kepindahan status kewarganegaraan Romani menjadi momen bersejarah bagi sepak bola Indonesia. Pasalnya, pemain berusia 23 tahun yang kini memperkuat Oxford United di EFL Championship ini memiliki latar belakang yang menjanjikan. Sebelumnya, ia pernah bermain untuk FC Utrecht di Liga Belanda, menunjukkan bakatnya sebagai penyerang yang serba bisa. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyambut baik naturalisasi Romani dan berharap ia bisa menjadi senjata baru di lini depan timnas Indonesia. Erick menegaskan bahwa proses naturalisasi ini bukan sekedar merubah kewarganegaraan, tetapi juga bagian dari strategi jangka panjang untuk meningkatkan daya saing timnas Indonesia di kancah internasional. Kita butuh pemain yang bisa langsung berkontribusi, bukan hanya sekedar menambah jumlah pemain. Ole Romani memiliki pengalaman bermain di Eropa, dan saya harap dia bisa membawa dampak positif bagi timnas Indonesia, terutama dalam hal ketajaman di lini serang, ujar Erick Thohir. Dengan bergabungnya Romani, Indonesia semakin memiliki kedalaman skuad yang lebih baik untuk menghadapi lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sementara itu, setelah resmi menjadi WNI, Romani kembali fokus membela klubnya Oxford United yang kini tengah berjuang di EFL Championship. Sejak bergabung, ia telah memainkan 2 pertandingan yang mendapat perhatian dari sang pelatih Gary Rowett. Pada debutnya melawan Stoke City, Romani hampir mencetak gol, tetapi gagal memanfaatkan peluang emas di babak kedua. Pelatih Gary Rowett menilai bahwa Romani masih beradaptasi dengan gaya permainan di Liga Inggris dan sedikit terbebani karena ingin memberikan kesan yang baik di laga perdananya. Saya melihat potensinya, dia punya naluri menyerang yang bagus, tapi terkadang pemain baru butuh waktu untuk beradaptasi dengan atmosfer liga yang lebih fisik seperti Championship, ujar Rowett. Pada pertandingan keduanya melawan Burnley, Romani masuk sebagai pemain pengganti di menit ke-87 menggantikan Sam Long. Meskipun Oxford United kalah 0-1 akibat gol bunuh diri, Rowett tetap optimis dengan perkembangan Romani. Dia masih dalam tahap adaptasi, tetapi saya yakin dalam beberapa minggu ke depan kita akan melihat Romani yang lebih tajam dan lebih nyaman di lapangan. Dia bisa menjadi opsi yang menarik dalam skema serangan kami, tambah Rowett. Dengan pengalaman bermain di Eropa dan kini di Inggris, kehadiran Ole Romani di timnas Indonesia diharapkan bisa memberikan warna baru bagi lini depan tim Garuda. Semua mata kini tertuju pada bagaimana Romani akan berkontribusi untuk timnas Indonesia dalam laga-laga penting mendatang. Hari ini, 9 Februari 2025, Sandy Walsh, bek andalan timnas Indonesia, resmi bergabung dengan klub Jepang Yokohama F. Marinos. Kepindahan ini diumumkan melalui akun media sosial resmi klub. Sebelumnya Sandy Walsh bermain untuk KV Mechelen di Belgia. Namun, pada musim 2024-2025, ia jarang mendapatkan kesempatan bermain. Hanya tampil dalam 6 pertandingan dengan 2 kali sebagai starter. Dalam pernyataannya, Sandy mengungkapkan kebahagiaannya atas kepindahan ini. Saya benar-benar bahagia dan merasa terhormat bisa pindah ke Yokohama F. Marinos, ujarnya. Ia juga menambahkan,
Saya merasa bahwa misi saya adalah berkontribusi dalam tujuan ambisi klub di J-League. Di Yokohama F. Marinos, Sandi akan mengenakan nomor punggung 15. Ia optimis menatap musim baru bersama rekan-rekan setimnya dan berkomitmen untuk memberikan yang terbaik bagi klub barunya. Dengan kepindahan ini, Sandy Walsh menjadi pemain ke-6 asal Indonesia yang merebut di Liga Jepang, mengikuti jejak pemain-pemain sebelumnya seperti Ricky Yakobi, Irfan Bahdim, Stefano Lillipali, Pratama Arhan, dan Justin Hubner. Namun, tantangan besar menanti Sandy Walsh di J-League. Sejarah mencatat bahwa beberapa pemain Indonesia sebelumnya kesulitan mendapatkan menit bermain reguler di kompetisi J-League. Bahkan, Justin Hubner yang baru saja meninggalkan Cerezo Osaka sempat mengungkapkan kekecewaannya, merasa lebih dijadikan sebagai alat pemasaran ketimbang benar-benar diberi kesempatan berkembang di lapangan. Sandy tentu harus bekerja keras agar tidak mengalami nasib serupa. Konsistensi dalam latihan, membuktikan diri di setiap kesempatan yang diberikan, dan beradaptasi dengan gaya permainan Jepang akan menjadi kunci kesuksesannya di Yokohama F. Marinos. Semoga langkah baru Sandy Walsh di Yokohama F. Marinos membawa kesuksesan dan semakin mengharumkan nama Indonesia di kancah sepak bola internasional. Semoga ini bermanfaat, dan terus dukung channel ini agar terus berkembang dan bisa menjadi wadah kalian untuk mendapatkan berita terbaru baik sepak bola nasional maupun internasional. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe, serta klik tombol loncengnya agar kalian terus bisa mendapatkan update terbaru dari channel ini. Terima kasih.